Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dede Indasari, NPM 234111026. I'm from class MNG 23. Here I will explain the material about sampling techniques with the theme of research methodology. Okay, slide number 1. What is sampling? Sampling is the process of selecting a portion of a population to be used as respondents or data source in research. Objective is save time, money, and effort, facilitate the analysis process, represent the population proportionally. Nah, artinya itu apa? Sampling itu proses pemilihannya itu adalah sebagian dari individu atau elemen dari populasi yang dimana untuk dijadikannya sebagai sampel guna mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Sampling sendiri itu punya tujuan, yaitu tujuannya penelitian itu kayak jenis data besaran populasi, waktu dan biaya, dan keamanan. And next slide or 2 slide, type of sampling technique. Nah, yang pertama itu ada probability sampling. Every member of the population has an equal chance of being selected. Simple random sampling, random selection without special condition. Statistics sampling, the population is divided into groups, then samples are taken from each term. Cluster sampling, the population is divided into groups, then certain groups are taken at random. Systematic sampling, selection of sample member at certain intervals, for example every 10 people. Jadi itu simple random sampling sendiri itu setiap anggotanya atau populasinya dipilih secara acak. Contohnya undian, random number generator, dan sebagainya. Sedangkan stratified random sampling itu sendiri populasinya dibagi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakter tertentu, lalu diambil sampelnya secara acak dari tiap strata, sehingga cocok jika populasinya heterogen. Dan juga ada cluster sampling, di mana populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok cluster, lalu beberapa cluster dipilih lagi secara acak. Dan tentunya hemat biaya, cocok untuk populasi tersebar luas. Sedangkan systematic sampling sendiri, yaitu sampel yang diambil berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap orang ke-10 dari daftar. Yang kedua itu ada non-probability sampling ya, atau sampel non-acak, yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya saja purposive sampling, yaitu sampel yang dimana dipilih berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu dan juga umum dalam penelitian kualitatif. Sedangkan yang kedua itu convenience sampling, sampel yang dimana dipilih berdasarkan kemudahan aksesnya, contohnya responden yang mudah dijangkau. Yang ketiga ada quota sampling. Nah, kuota ini yaitu menentukan jumlah dari setiap kelompoknya, lalu memilih responden hingga kuotanya terpenuhi. Dan yang keempat ada snowball sampling.
yang dimana snowball sampling ini cocok untuk populasi yang tersembunyi atau sulit dijangkau. Jadi, responden awal merekomendasikan responden lainnya. Next slide. When to use a curtain technique. Probability if you need result that can be generalized to a broad population. Non-probability if you need in-depth understanding of a particular case of the data is hard to come by. Nah, jadi pemilihan teknik sampling ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan waktu dan biaya. Okay, that's all I can say and explain. I'll end it here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.